Baik, sahabat Sonora, kembali kita akan eh, berhubung dengan rekan-rekan yang ada di Balai Kota Yogyakarta, ya di mana di kesempatan pagi kali ini tadi setelah upacara pengibaran bendera merah putih peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Dan saat ini rekan Vito sudah bersama Kesbangpol Kota Yogyakarta untuk melakukan wawancaranya ya. Silakan rekan Victor untuk perbincangannya. Ya, baik rekan Hasta, terima kasih, selamat pagi dan merdeka. Nah, merdeka. Wah, merdeka. Saya bersama dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta, ada Pak Budi Santosa, SSTP MSI di pagi hari ini. Wah, senang sekali. Selamat pagi, Pak Budi. Pagi, Dan kita langsung dari Balai Kota Yogyakarta. Sahabat Sonora dan juga Smart Listeners dalam peringatan ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, Dirgahayu Republik Indonesia. Nah, kita baru saja selesai di pagi hari ini dalam melaksanakan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 dan Pak Budi salah satu pesertanya. Ya. Wajib betul, nih, betul, ya. Wajib ikut dan tadi kondisi dan suasana sangat hikmat sekali. Ada beberapa prosesi yang juga kemudian dirasakan begitu terasa. Bagaimana kita menikmati upacara yang kemarin di 2 tahun yang lalu, atau 2 tahun yang lalu berjalan itu tidak selengkap ini ya Pak Budi. Nah, ini saya mau konfirmasi langsung ke Pak Budi juga, kalau untuk hari ini apa yang menjadikannya beda sejak pandemi kemarin Pak Budi, monggo. Ya, terima kasih sahabat Sonora dan Smart FM. Jadi untuk peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia tingkat Kota Yogyakarta, alhamdulillah puncaknya adalah hari ini, yaitu upacara bendera yang diikuti oleh pasukan yang agak lengkap dibandingkan 2 tahun yang lalu dan bisa berjalan dengan baik. Namun beberapa kegiatan nantinya juga akan diikuti. Yang pertama hari ini upacara bendera. Kemudian nanti jam 10 bersama Forkompinda, juga masyarakat diharapkan dapat mengikuti melalui kanal-kanal yang ada, adalah upacara detik-detik proklamasi langsung dari Istana Negara. Ya. Kemudian nanti jam 16, kami juga di lapangan ini, halaman Balai Kota ini, juga ada penurunan bendera yang juga kondisinya hampir sama dengan hari ini, dengan kemeriahan dan kehikmatan juga kita usahakan sama, juga melibatkan Paskibra serta undangan dan masyarakat yang bisa hadir di Balai Kota. Tapi tentu saja kita tetap mengutamakan prokes, sehingga hari ini kemeriahan ini memang belum 100% full, karena halaman Balai Kota ini bisa menampung upacara 1.000 lebih. Oke. Nah, hari ini kita batasi hanya 40%-nya, sehingga pesertanya sekitar 400 orang, begitu deh. Oke, Pak Budi, apa yang kemudian beda dari persiapan sebelumnya, ketika kan mungkin pembandingnya adalah 2 tahun yang lalu kita, saya tadi konfirmasi sama Pak Budi kalau tetap ada upacara, tapi waktu itu cuman sangat terbatas sekali. Tapi apa yang kemudian beda ketika sudah mulai, wah seneng loh Pak, saya agak nostalgia tadi, upacara lagi setelah sekian tahun gitu. Apa yang beda tahun ini Pak Budi, persiapan? Yang beda memang satu, pesertanya. Kalau 2 tahun yang lalu itu sangat kita batasi, pesertanya hanya beberapa regu begitu, dan waktunya itu pada saat detik-detik proklamasi. Tapi untuk tahun ini, ini secara nasional, upacara selain di istana itu dilakukan jam 7. Sehingga untuk tahun ini upacara di Istana Negara ini tersentral dan semuanya bisa mengikuti, sehingga lebih tersentral pada Istana Negara. Kemudian yang spesial tahun ini, Dek, di pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri ini juga ada gerakan 10 juta bendera merah putih berkibar se-Indonesia. Se-Indonesia? Ya, alhamdulillah ini sudah kita sampaikan ke masyarakat mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus. Ya. Ini disarankan kepada masyarakat untuk memasang umbul-umbul bendera, dan alhamdulillah sudah berjalan.
Dari laporan pantauan teman-teman dari kelurahan, Ya. ini sudah tercatat bendera umbul-umbul berkibar di seluruh kota Yogyakarta itu ada 826.000. Wow, keren. Luar biasa. Luar biasa. Sudah melebihi bangunan yang ada di kota Yogyakarta. Oh, pembandingnya Iya, karena kemarin kita ya. pada saat gerakan ini kita luncurkan, kita Ya. juga ada semacam perencanaan planning. Ya. Kita sudahlah kita hitung jumlah bangunannya. Bangunan Oke. di kota Yogyakarta itu Mhm. sekitar 200-an ribu lebih gitu ya. Mhm. Dan ternyata sudah 4 kali lipat. Jadi luar biasa euforia masyarakat. Betul. Karena 2 tahun kemarin juga tidak begitu heboh gitu. Tapi alhamdulillah kali ini semangatnya luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini nasionalisme dan kebangsaan ini tambah kuat lagi. Oke. Baik, dan walaupun tetap harus dengan protokol kesehatan Tetap ya, dengan Pak Budi ya. prokesnya. Karena Ya, pandemi ya. juga masih dan kita harus terus menjaga diri begitu ya. Yes. Walaupun semangat dan euforianya sangat Luar keren biasa. sekali sih, Ya, betul-betul. ya, Tadi ya, malam ya. juga tirakat banyak yang Iya, rame. dan masyarakat juga banyak tirakatan. Betul. Lomba-lomba juga sudah mulai. Betul. Iya. Baik, Pak Budi, saya akan singgung terkait dengan tema besar kita secara nasional ya. Oke. Ini tadi pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. kuat. Juga sempat disinggung sama pidato yang disampaikan tadi Betul. dari Sultan ya, yang dibacakan Iya. juga. Nah, bagaimana kemudian tahun ini Jogja lah, kota Yogyakarta menanggapi tema itu? Adakah yang kemudian mau direalisasikan atau semangat apa yang bisa didapat dari pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat? Oke. Implementasi dari pulih lebih cepat ini sudah beberapa diimplementasikan dan Ya. dengan adanya tematik di Agustus ini lebih semangat lagi. Yang pertama tentu agar kita pulih, salah satunya adalah kita terus-menerus mengencarkan vaksin. Vaksin. Bahkan di kota Yogyakarta ini sudah mau booster yang kedua. Betul. Nah, Betul. dan capaian yang luar biasa di kota Yogyakarta itu di vaksin 1, 2 itu sudah melebihi penduduk yang ada. Ditambah yang booster pertama itu juga sudah hampir 100% gitu, Oke. tinggal menyasar. Mhm. Kemudian sekarang sudah diikuti dengan tahap booster yang kedua. Okay. Ya. Artinya ini adalah upaya kita semuanya agar bersama-sama kita pulih lebih cepat. Kemudian juga di sektor-sektor pariwisata, berbenah semuanya alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik. Termasuk juga bagaimana geliat ekonomi masyarakat. Nah, harapannya ini dengan yang kemarin Ya. kita ada semacam seperti itu, nanti harapannya bangkitnya ya lebih kuat dibandingkan yang dulu sebelum pandemi. Betul. Karena modal pandemi kemarin luar biasa, khususnya di kota Yogyakarta, tumbuh kegotong royangan, tumbuh kebersamaan, kerelaan itu luar biasa. Mungkin hanya ada di beberapa tempat kita ya. Teman-teman ketika di kampung ada centelan waktu itu, ya kan? Betul. Kemudian ada dapur gizi balita, Betul. gotong royong semprotan itu. Ya. Wah, itu luar biasa nilainya yang tidak dapat dihitung barangkali. Betul. Sehingga harapan kami itulah modal kita, pulihnya lebih kuat dan nanti bangkitnya ya pulihnya lebih cepat tadi dan bangkitnya nanti lebih kuat. akan lebih kuat. Oke, Gitu, Mas. baik. Nah, ini ada satu yang sebenarnya menggelitik pikiran saya karena tadi Pak Budi sudah membukanya dengan obrolan yang off air kaitannya sama kesadaran politik dan kebangsaan untuk anak muda. Nah, ini penting. Yes. Jadi tadi kita sempat ngobrol dan itu menarik menurut saya. Nah, Betul. biasanya kalau kita bicara soal kebangsaan, kemudian politik, itu saya nggak bilang tidak menarik ya, tapi lebih kepada hanya orang-orang tertentu yang kemudian sampai ngulik, sampai baca dan lain-lain. Nah, anak muda sekarang, Pak, 2022, milenialsnya banyak. Nah, bonus demografi kita juga di 2030-2045 besok. Nah, bagaimana pentingnya atau perannya Kesbangpol juga memelihara ini, Pak? Karena kan sekarang banyaklah distraction-nya ya, aplikasi sosial media banyak, yang lebih menarik banyak mungkin seperti itu. Nah, tantangannya lebih banyak. Hebat sekali. Pak Budi. Jadi memang kita sangat sadar betul, kemudian Badan Kesbangpol ini kan sebagai salah satu UPD yang bisa mengarahkan ke sana. Kita coba ada 2 trigger gitu ya. Yang pertama untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan dan yang kedua adalah untuk pendidikan politik dan demokrasi. Oke. Untuk wawasan kebangsaan ini kita coba kemarin salah satu daya ungkit ini kita coba kembali melalui keluarga. Keluarga. Jadi
keluarga nanti kita bekali sebagai dasar bagaimana pengenalan wawasan kebangsaan dan juga nasionalisme. Jadi kemarin kita menggulirkan program parenting kebangsaan. Nah, jadi biasanya parenting itu kan tentang kesehatan, tentang pendidikan. Betul. Nah ini ternyata kita butuh itu. Karena ternyata kemarin sudah kita uji cobakan di 4 kampung, sangat membutuhkan sekali dan antusias bagi khususnya orang tua. Dan kita sasar adalah orang tua yang punya anak masih kecil, balita, para sekolah, gitu. Karena ternyata orang tua ini juga membutuhkan konten-konten. Karena orang tua sekarang kan juga milenial, Dek. Iya betul. Yang kelahiran 80 90 udah punya anak sekarang. Banyak papa mama muda. Nah, betul. Papa mama muda ini ternyata milenial juga. Dan akhirnya mereka juga butuh konten-konten kita buatkan, kita parentingkan. Kemudian untuk mengukur dari awal ini kita ciptakan kartu si kembang. Kartu tumbuh kembang kebangsaan. Jadi indikatornya nanti ada. Karena kartu posyandu nggak? Betul. Inspirasinya seperti kartu posyandu itu. Anak umur sekian sarankan mengetahui misalnya Pancasila, sila pertama, kedua. Yang ini diharapkan nanti pada saat sekolah mereka sudah punya rasa semua dari awal. Dari keluarga kita kenalkan keberagaman dengan tetangganya, menikmati. Sehingga kebangsaan ini tumbuh dari awal. Nah, itu yang dari kebangsaan, Dek. Kemudian pendidikan politik. Ini milenial juga kita ajak bagaimana mereka untuk dari awal tahu, sadar bahwa politik itu penting, nggak usah bodoh. Dan kalau ada beberapa yang memang itu tidak sesuai, bisa mengkritisi. Nah, kita ciptakan yang namanya untuk anak-anak SMP dan sekolah demokrasi untuk anak-anak muda. Nah, kelas demokrasi, kelas demokrasi nanti di situ kita ajarkan ada yang namanya diskusi, games, permainan, TikTok juga ada, lomba vlog juga ada, dan lomba isi demokrasi juga ada. Kemudian juga ada juga yang namanya kemarin kita gagas adalah parlemen mini. Kita arahkan, kita sampaikan ke legislatif di DPRD. Di situ diajari bagaimana cara membuat kebijakan. Ini ada ketua DPRD-nya, wakilnya, anggotanya. Simulasi gitu. Dan fraksinya dari sekolah-sekolah itu. SMP 1, fraksi SMP 1 dan ada interupsi nggak Pak waktu itu? Ada yang tidur juga katanya. Iya. Itu menarik dan nanti luar biasa. Kemudian yang sekolah demokrasi ini harapannya adalah kita pengen ada kader-kader penggerak narasi berpolitik yang baik. Dan tujuannya adalah satu, agar yang bersangkutan nanti ketika pemilu bisa mampu menjadi penyelenggara pemilu juga kalau berminat. Penyelenggara itu KPU, bisa Bawaslu sampai tingkat bawahnya. Atau juga bisa kalau mereka punya daya tarik untuk berpolitik, nah silakan. Nah, dan ini alumninya ini kita buat semacam group discussion gitu. Nanti ada di Kusbangpol, nanti secara periodik kita ajak diskusi untuk perkembangan di wilayah. Itu deh. Jadi kalau milenial jangan takut untuk mengetahui demokrasi dan silakan dipantengin terus di medsosnya Kesbangpol. Wah, luar biasa. Jadi jangan takut untuk berpolitik. Tadi saya headline pernyataan Pak Budi ya. Jadi jangan politik fobia atau fobia politik gitu ya. Nah, baik Pak Budi, terakhir bagaimana untuk pesan dan juga apa yang diharapkan begitu? Usia negara kita sudah 77 tahun sejak kemerdekaan, 17 Agustus 1945. Apa yang jadi harapan? Mungkin bisa dari sudut pandang Kesbangpol atau secara umum warga negara Indonesia melalui Pak Budi, silahkan. Mas, dan juga para pendengar sekalian, 77 itu kan usia yang sebenarnya sudah cukup matang begitu bagi bangsa dan negara. Harapan kita nanti sebagai pandangan Kesbangpol ya tetap bahwa kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia adalah cita-cita kita dengan falsafah Pancasila dan UUD 45. Ini adalah dasar kita, tetap kita jaga. Dan jangan lupa di negara kita 77 yang cukup tua ini telah banyak ujian, telah banyak
apa namanya percobaan dan sebagainya. Nah, harapan kami kita tetap kuat, semangat, kita jaga keberagaman kita, dan harapan lagi ya tentu karena negara ini kan cita-cita untuk kesejahteraan masyarakat, ya insya Allah dengan kebersamaan nanti kita wujudkan bersama-sama sejahtera kita semuanya. Ya. Gitu, Oke. Dek. Baik, Pak Budi, terima kasih. Kita headline itu sebagai ini semangat kita untuk mencapai kesejahteraan bersama. Jadi Betul. bukan hanya tugas beberapa dinas, bukan hanya Ya. tugas beberapa kementerian atau institusi resmi, tapi setiap orang bertanggung jawab atas kesejahteraannya sendiri dulu, kemudian menjadi semangat untuk kesejahteraan bersama. Begitu. Yes. Terima kasih Pak Budi. Oke, Matur nuwun. Dek. Terima kasih sama-sama. Merdeka. Tetap merdeka. Tetap merdeka. Merdeka. Luar biasa. Oke. Baik, terima Ya. kasih perbincangan kita di pagi hari ini. Nanti kami akan lanjutkan dengan narasumber yang lain juga yang akan menginspirasi Anda di 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Kita kembali ke studio bersama dengan rekan Hasta. Baik, terima kasih rekan Victor ya di perbincangan pagi kali ini bersama Kesbangpol Kota Yogyakarta di upacara pengibaran bendera merah putih peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia.